Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para akhwat wal ummahat sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur sore hari ini kembali kita bersua di majelis ini setelah cukup lama ya, bila khusus saya berapa lama nih kemarin Umi yang paling sering isi. Dan insyaallah di pertemuan hari ini bagaimana sudah mungkin diinfokan bagi yang muda-muda, yang ahwat-ahwatnya ini siap menjadi kader dari MUI. Di MUI punya program PKU, Pendidikan Kader Ulama. Sebenarnya pendaftarannya sudah dibuka 4 bulan yang lalu, tapi pesertanya sangat-sangat minim. Yang putra sudah belajar 2 kali di kantor MUI dan hanya orang 5. Tapi tetap semangat. Sebenarnya yang dijadwalkan ngajarnya itu seluruh pimpinan MUI. Saya hanya salah satu. Tapi melihat pesertanya yang tidak semangat, tidak banyak, maka saya dewek yang ngandelnya lagi. Ya kita, karena pimpinanmu itu orang besar galau, orang sibuk galau. Jadi kalau peserta yang hanya orang 5 itu ya menghabiskan waktu mereka saja. Maka saya sebagai penanggung jawab program saya ambil alih. Dan untuk tahun ini angkatan kedua sebenarnya, tapi untuk putri angkatan pertama. Putri saya masukkan untuk nambahi anggota jadilah. Mau 5, 7 jadilah. Tapi kita bagi 2, yang ibu-ibu tetap boleh ikut tapi hanya sekedar menyimak, tentu tetap dapat faedah kan. Tapi yang memang peserta kita target yang muda-muda, itu nanti memang dikasih kitab. Target kita adalah bisa baca kitabnya, bisa maknakan perkata, bisa memahami, dan targetnya ke depan ya tentu paham isi kitab tadi dan bisa mengajarkan kembali. Ya, karena kita kekurangan kader terus terang, apalagi yang ustazah. Saya ngasuh majelis juga ya perempuan, ibu-ibu. Yang ngajar kan seharusnya lebih pas ibu-ibu juga. Ya ustazah juga. Kita kurang kader. Di Pangkalan Balai paling ya Ibu Halimah. Yang lain Umi pun belum siap-siap, maka Umi pun ditatar ini biar siap terjun ke masyarakat. Jadi biar kita punya kamar masing-masing. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu ya sama ibu-ibu juga. Maka MUI punya target seperti itu. Jadi kita punya harapan besar yang ikut dalam PKU ini bisa mengajarkan kembali kitab-kitab yang kita bahas ya di program ini. Program ini targetnya 6 bulan akan menghatamkan 3 kitab. Kalau yang putra sudah jalan 2 kali, itu 3 kitab sekaligus. Jadi 1 hari itu setiap hari Kamis jadwalnya di kantor MUI, setiap hari Kamis sudah zuhur sampai asar. Kadang nyambung lagi karena masih ada 1 kitab yang belum selesai. Itu 3 kitab habis dalam 1 pertemuan. Selesai 1 kitab, nyambung kitab lain. Targetnya 6 bulan selesai. Nanti sudah selesai, ganti kitab lain lagi, itu targetnya. Jadi sesuai dengan pesan guru kita, Kiai Hussein, yang ngajar tuh ya berkitab. Ya kalau tidak berkitab tidak ada sandaran. Jadi biar jadi rujukan ketika kita ngajar. Dan kitab induk yang akan kita bahas tuh tentang tauhid, tentang akhlak, tentang fikih. Karena itulah yang dipakai sehari-hari. Yang lain-lain itu ilmu pendukung. Ya kayak ilmu tafsir, ilmu hadis. Ya itu kita tidak terlalu memperdalam. Mungkin akan di level berikutnya. Dan sebenarnya minimal untuk syarat ikut ini ya faham nahu sorot. Cuma kalau nak nyari yang nahu sorot udah pakam, ya udah galak lagi belum belajar dia. Nah, kadang-kadang yang pakam juga udah galak ngajarkan ilmu, sehingga ilmunya stagnan, mantap, manfaatnya tidak terasa di masyarakat. Maka kita menargetkan ya yang penting ada semangat untuk belajar. Ada semangat untuk belajar. Maka kita kegiatan ini kita rekam secara audio, kita rekam via audio WhatsApp dan direkam juga video dari siaran MUI Munyasin. Ya, nanti bisa cuma kalau di ini kan nak pakai paket video. Kalau ini kan sekali rekam, share.
Nanti dikomentasikan. Baik, kita langsung saja bahas kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Dan kitab ini sebenarnya adalah intisari dari kitab-kitab beliau yang besar-besar. Ihya Ulumuddin yang 4 jilid, Minhajul Hamidin, itu intisarinya perasaannya ada di kitab Ayyuhal Walad ini. Jadi walaupun kitab ini tipis, sebenarnya dia intisari, oncak. Kitab tinggi makomnya, levelnya sebenarnya. Dan kitab ini merupakan surat balasan dari surat murid beliau yang minta nasihat secara khusus. Jadi surat balasannya jadi kitab. Berarti panjang surat balasan untuk jawaban muridnya. Kita buka majelis kita dengan membacakan suratul Fatihah untuk Imam Al-Ghazali dan semua ulama kita, semua guru-guru kita. Semoga ilmu beliau berkah, manfaat dunia dan akhirat, dan menjadi amal soleh bagi penyusunnya. Dan kita semua para santri, para penuntut ilmu ini Allah berikan keberkahan umur, keberkahan ilmu, dan semoga Allah mudahkan kita dalam belajar dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga hajat-hajat kita Allah kabulkan, dan semoga Allah senantiasa sehatkan, afiatkan kita dalam ketaatan kepada Allah, dan semoga ta'lim kita ini bermanfaat untuk kita semua dan masyarakat. Ala hadihin ya wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya pakai yang syarahnya ya. Yang syarahnya tidak ada banyak. Itu yang matanya. Dan kemungkinan nanti ada beberapa redaksi yang berbeda. Tidak perlu jadi hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji. Kenapa alhamdulillah itu diartikan segala puji? Karena ada alif lam. Alif lam itu namanya alif lam lil istighraq. Nah, karena kita di judulnya PKU kajian bahasa Arabnya yang agak ditambah dikit. Kalau kemarin langsung maknanya baik kan? Tapi biar jadi temanin. Boleh. Boleh, bebas. Ya, kalau lewat nanti kan rekamannya ada. Maka usahakan pakai pensil biar ya. Pena tidak mangkok. Tulisnya kecil baik. Jadi tidak ada menghalangi huruf yang itu dibaca. Alhamdulillah itu artinya segala puji. Makna segala itu didapat dari mana? Dari alif lam yang pada lapas alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji. Jadi segala bentuk pujian manapun bentuknya itu hanya layak untuk Allah. Berarti kalau kita tidak layak dipuji sudah. Karena walaupun kita ada kelebihan, banyak kekurangannya juga. Ya kan? Maka kita kalau dipuji jangan merasa pantas. Ya, oh belagaknya kok. Iyo dari muda. Oh pinternya kok, mau tahu aku. Nah, itu kan kalau konteksnya kelakar, penesan oke saja. Tapi jangan sampai memang keluar dari hati. Hanya sebatas penesan, saya pun kadang-kadang begitu. Tapi konteksnya penesan. Tapi tidak boleh memang ada keyakinan seperti itu. Hebatnya anakku nih, pinternya anakku nih. Nah, itu tidak boleh. Jadi alhamdulillah di situ adalah alif lam namanya lil istighraq. Sama seperti alif lam pada lapas assalam. Assalamualaikum. Kalau jawab ucapan salam pasti benar. Rata-rata benar. Yang salah itu dalam jawaban. Seringkali dijawab waalaikumsalam. Itu buang huruf. Dua huruf hilang alif dan lam. Alif lamnya itu yang dibuang tadi lil istighraq. Waalaikumsalam. Maknanya berubah. Ya, kalau waalaikumsalam sama dengan assalamualaikum. Ya, maknanya adalah segala keselamatan. Segala bentuk keselamatan, kedamaian, kesentosaan ya untuk kalian. Dan itu selamatnya itu panjang. Dunia, akhirat, tang, pagi, siang, malam, segala-galanya. Karena dia bermakna lil istighraq, seluruh lil istighraq. Tapi kalau alif lamnya dibuang, maka maknanya hanya bagian kecil saja, hanya parsial saja. Mirip-mirip dengan ungkapan bahasa Inggris good morning, good afternoon, good night. Itu kan hanya sifatnya
Apa? Temporer. Saya doakan kamu apa? Good morning tuh, selamat pagi. Berarti pagi selamatnya. Siang kaki tidak selamat tidak apa-apa. Ya kan? Nah, itu makna kalau alif lamnya dibuang. Maka yang benar wa'alaikumus salam. Alif lamnya itu penting. Nah, di sini kita paham nahwu saraf ya, sangat berguna. Kalau tidak paham nahwu ya biasa baik. Cakap di beda. Ya kan? Lillah hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Allah itu siapa? Rabbil alamin. Allah itu adalah Rabbil alamin. Rabb itu apa? Pemilik, yang punya, penguasa, alamin seluruh alam. Jadi seluruh alam semesta ini pemiliknya siapa? Allah. Yang menciptakan Allah, yang menguasai Allah, yang mengatur Allah. Jadi Rabb itu pencipta, penguasa, pemilik, pengatur, ya. Tuhan alam semesta ini hanya Allah. Kenapa alam itu sampai digunakan dalam bentuk jamak? Karena alam itu banyak. Alam itu bukan satu. Alam dunia untuk manusia saja. Yang pertama itu alam roh, terus alam rahim, waktu dalam perut, lahir alam dunia. Sekarang alam dunia, ya, atau alam syahadah. Nanti kita mati masuk ke alam yang keempat, alam barzakh. Terakhir alam akhirat. Untuk itu boleh lima. Belum lagi alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam hewan, binatang, tumbuhan. Itu punya alam semua. Ada juga alam apa? Alam makhluk yang kecil-kecil, ya, kuman yang tak terjengok kecuali dengan mikroskop, ya. Itu punya alam masing-masing. Makanya pakai bentuknya Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Banyak alam ini, planet banyak, ya. Wal akibatu lil muttaqin. Wal akibatu lil muttaqin. Apa arti akibah? Akibah itu balasan terbaik. Balasan terbaik, ganjaran terbaik. Apa balasan terbaik? Ya pahala, ya surga, ya nikmat, ya dunia akhirat, ya. Itu akibah, balasan terbaik. Untuk siapa balasan terbaik? Lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau nak dapat balasan terbaik, ya takwa. Bil khusus balasan di akhirat. Nanti orang yang takwa tidak akan dapat balasan terbaik, tapi dapat balasan terburuk. Apa takwa itu? Laksanakan segala perintah, meninggalkan semua larangan. Tapi ada 3 tingkat takwa itu sebenarnya. Nomor 1 yang paling rendah, takwa orang awam. Takwa orang awam itu tidak syirik. Dalam kitab tafsir Sawi jilid 1, Imam Ahmad As-Sawi menerangkan ketika menjelaskan tafsir dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, takwa itu ada 3 tingkat kata beliau. 1, takwanya orang awam. Takwanya orang awam itu tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, tidak nyembah Tuhan lain selain Allah. Tapi kalau itu tidak mungkin, ya. Syirik itu ada 2, ya, ada jali, ada khafi. Syirik jali itu menyembah Tuhan lain, nyembah patung, nyembah bulan, nyembah matahari, nyembah malaikat, nyembah setan. Itu tidak mungkin. Sebodoh-bodoh orang Islam tidak mungkin menyembah Tuhan lain. Maka yang mungkin kita lakukan, dan Nabi khawatir kita melakukannya. Nabi paling khawatir. Ini akhwafu ma akhafu alaikum, kata Nabi. Aku paling khawatir kalian melakukan asyirkul khafi. Asyirkul khafi, syirik yang samar. Apa syirik yang samar itu? Riya, ujub, sum'ah, sombong. Penyakit hati itu syirik juga. Nah, yang ini yang kita belum tentu selamat. Ya, hatta ustadz pun belum tentu selamat dari ujub. Ujub itu bangga, merasa layak masuk surga, ya, merasa hebat, merasa pinter dari lain.
Jadi takwa paling rendah itu takwanya orang awam. Dan orang awam itu baru disebut takwa ketika tidak syirik lagi. Benar gak? Jadi kalau nyinggung ini rasa-rasanya level 1 pun belum masuk gitu. Kalau masih syirik berarti belum takwa level paling rendah. Takwanya orang awam. Tidak syirik lagi. Baik syirik khafi ataupun syirik jali. Syirik khafi, syirik jali nyembah Tuhan lain. Dan itu tidak mungkin. Yang mungkin kita lakukan adalah syirik khafi, syirik samar. Ya, syirik samar karena tidak ketaruh. Bukan dosanya kecil. Ya. Tidak ketaruh. Kita tidak sadar. Kita menuhankan diri kita. Kita menuhankan diri kita deh. Merasa kita hebat, merasa kita pintar, tunuhankan diri deh. Ketika kita ibadat, saya ingat dulu kata-kata Kiai Zain Supri almarhum, dulu kita kalau kita sholat, kita merasa kitanya yang sholat, badan kita, diri kitanya yang sholat, ya itu sudah syirik. Kita merasa kita ada kebacaan, ada kehebatan, padahal kita bisa sholat itu karena karunia Allah. Maka biar kita tidak syirik khafi waktu sholat, waktu belajar ini, sampai menggerakkan kita sehingga kita bisa hadir taklim sore ini. Allah yang gerakkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub, Allah yang bolak-balik hati kita. Hati kita hari ini dibolak-balikan Allah sehingga untuk hadir ke sini. Bisa jadi lain kali sungkan. Nah, yang bolak-balik hati untuk melakukan kebaikan itu Allah. Jadi ketika kita bisa ibadat, bisa taat, yakini itu sebagai karunia. Jangan anggap kehebatan kita, kebacaan kita, kesolehan kita, kealiman kita biasa. Level 2, takwanya orang khawas. Takwanya orang khawas adalah yang tadi, menjunjung segala perintah, meninggalkan semua larangan. Menjunjung semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Nah, ini yang kita target. Takwanya orang khawas. Orang khawas inilah yang disebut dengan orang soleh. Berarti orang itu disebut soleh kalau seluruh perintah kata tinggal. Apa perintah itu? Ada wajib, ada sunat. Ada wajib, ada sunat. Berarti kalau masih banyak yang tinggal, yang wajibnya belum soleh dan belum takwa level kedua. Ya. Dan seluruh larangan tidak ada yang dilakukan, baik makruh ataupun haram. Itu takwa level khawas. Yang makruh tinggal, yang haram tinggal. Bahkan dikatakan dalam kitab Al-Minah Husaniyah, yang makruh dia tinggalkan seolah-olah meninggalkan yang haram. Nah, udah gitu loh kita pikir. Makruh juga ada apa-apa. Kita masih main itu kan? Berarti kita belum orang soleh. Kalau standarnya itu yang dipakai. Ya. Takwa khawas, yang makruh dia tinggalkan seolah-olah haram. Yang haram dia tinggalkan seolah-olah meninggalkan kekufuran. Perasaan dia, bukan ganti hukum, bukan. Perasaan dia, sikap dia meninggalkan larangan. Terhadap perintah dia kerjakan yang sunnah seolah-olah mengerjakan yang wajib. Yang wajib lebih semangat lagi. Kalau kita biasanya sunnah gitu, kan tidak apa-apa tinggal, tidak berdosa gitu. Belum soleh sebenarnya kalau standar itu yang kita pakai. Yang ketiga yang tertinggi takwa orang khawasul khawas. Takwa khawasul khawas. Mana takwa mereka? Yang khawasul khawas. Dan ini tambah sulit. Ya. Takwa orang khawas itu adalah takwa ma yashwalu anillah. Tidak lalai sejenak pun dari Allah. Tidak lalai. Berarti selalu ingat Allah kapanpun dan dimana pun. Susah senang selalu ingat Allah. Dalam sholat dan di luar sholat selalu ingat Allah. Gitu? Ada gitu. Kira-kira yuk. Di dalam sholat pun lupa. Hari hujan ini kan, balik mantap, ngangkit belum,
hari mendung, hujan nah dalam sholat zuhur tadi turun kalau kita minggu ini hari hujan. Ada kan pikiran itu? Dalam sholat pun kita lalai, apalagi di luar sholat. Maka level ini paling sulit. Takwa nomor 3 nih, takwanya para nabi. Minimal wali-wali Allah. Kalau kita baru wali murid agak berat. Apalagi yang belum jadi wali murid. Sama berat. Ya. Kapan kira-kira ya kan? Itu mikirnya ke sana kadang-kadang. Kalau yang sudah dapat jodoh mikirnya manolah. Ya, semua kita punya pikiran. Yang belum nikah ada pikiran mama nona nikah, yang sudah nikah mama mikir ke beras, ya kan? Mikir ke anak sekolah. Ya. Dan pikiran itu ya, kalau mikir selain Allah ketika dalam sholat ataupun di luar sholat, bagi yang takwanya level 3 itu sudah rusak. Maka nomor 3 itu berat dicapai. Kita paling tidak target kita takwa 1-2, terbebas dari kesyirikan dan menjalankan segala perintah, meninggalkan semua larangan. Itu sudah luar biasa kalau kita sanggup. Yang nomor 3 berat. Sampai dikatakan, ada seorang ulama mengatakan, lau khotorot li fi siwaka iradatun hakamtu biriddati. Seandainya terlintas di hatiku ya Allah pikiran tentang selain engkau. Kalau laki kan pasti mikir gini, wong tua pasti mikirkan anak. Jadi tidak masuk kita level ini. Level ini seandainya dia terpikir tentang selain Allah sejenak saja, torfata ain itu sejenak, sedetik saja, sekejap mata saja dia mikir selain Allah, hakamtu biriddati, aku hukumkan diriku sudah murtad. Jadi murtad versi awam beda dengan murtad versi khawasul khawas. Bagi orang awam sudah murtad kalau pindah agama. Tapi bagi orang khawasul khawas, walaupun tidak pindah agama, mikir selain Allah saja sudah murtad. Nah, sanggup tak kita? Aku pun tidak sanggup. Dalam sholat pun belum tentu 100% kita mikirkan Allah. Banyak pikiran lain, ya kan? Jadi ini sengaja saya sampaikan biar kita sadar level kita masih amat sangat jauh, sangat jauh. Belum seberapa, belum ada apa-apa. Wassalatu wassalam, kembali ke kitab lagi. Itu baru berapa kalimat ya, udah panjang ya. Itu gaya ngajar anak pondok begitu kan. Ini peserta PKU, pendidikan kader ulama. Masya Allah. Angkatan pertama untuk ahwat ya, ibu juga. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. Ini belum dibahas nahu sorobnya. Kalau yang diputar saya bahas nahu sorob. Ngapu dibaca wassalatu? Ngapa di depan? Bukan dibaca wassalatu. Mana irobnya? Apa asal usulnya? Nah, itu kaget laju, tak datang lagi. Allah kesarunya. Nah, begoyo. Main itu juga belajar ngaji. Kadang-kadang ada guru itu kan bertakuan guru ngaji itu. Seluruh salah murid itu disalahi kalau. Ya. Jadi kati yang benar. Bismillah itu sejam. Iya jengok. Kalian belajar tuh santri oke. Kalian belajarnya ibu-ibu biasa yang mantang, cuma ibu rumah tangga, tidak cocok metode ngajar seperti itu. Ya, saya kebetulan memang dari keguruan kan, dari tarbiyah, fakultas tarbiyah, ilmu keguruan. Ya kita diajarin psikologi, pendidikan, ilmu jiwa, ya kan diajarin. Kalau disalai kalau topat udah belajar. Maka misalnya dari huruf-huruf yang dia banyak tidak pas tuh, hari ini sih kok dulu huruf alifnya dulu dibenari, besok huruf banyu, jangan diborong alif sampai ya peneng malah ya, jadi goyor kayak lamu-lamu. Kita sampai pada tingkat-tingkat yang sulit. Wassalatu wassalam, salawat dan salam ala nabihi, atas nabinya. Ala bisa diartikan atas, bisa diartikan kepada. Sholawat dan salam ala atas atau kepada nabihi, nabinya Allah, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya
ajmain seluruhnya. Sholawat dan salam kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad wa alihi dan juga keluarganya ajmain semuanya seluruhnya. Kita bahas. Kayak ngajar pondok tuh memang itu ya. Dipreteli siko-siko. Per kata itu bisa sejam kalau dibahas gitu. Ini sudah saya ringkas-ringkas loh. Karena kitab ini diajarkan juga di pesantren Nurul Iman Tanjung. Jadi ibu-ibu dan akhwat sekalian ini sebenarnya kayak anak pondok ini. Ya. Pengajian rasa-rasa pondok. Kalau yang majelis taklim saya yang udah ada yang 7 tahun ya, itu udah biasa. Cuma mereka rata-rata cuma denger baik. Nah, kalau di sini kita pakai kitab biar aktif dan direkam, biar bisa diulang-ulang. Apa arti sholawat? Sholawat. Apa arti sholawat? Sholawat. Sholawat itu 3. Ada dari Allah, ada dari makhluk, ada dari malaikat. Kalau sholawat dari Allah, artinya curahan rahmat. Rahmat. Nah ini buat apa gambar? Apa dikader itu? Tatar. Kaget biar masuk pondok tak kaget lagi. Jadi sholawat itu ada 3. Satu dari Allah. Kalau dari Allah makna sholawat itu adalah rahmat. Kapan Allah bersalawat? Tiap saat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah ya dan para malaikat bersalawat. Tiap saat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Atau kapan Allah bersalawat? Ketika kita bersalawat kepada Nabi. Kan dalam hadis disebut man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran dan seterusnya. Barang siapa bersalawat kepadaku, kata Nabi, Allah bersalawat kepada dia. Kalau dia sekali, Allah balas 10. Kalau dia 10 kali salawat, Allah balas 100. Kalau dia salawat 100, Allah balas 1000. Jadi kita kalau nak dapat salawatnya Allah, salawat dari Allah, salawat dulu ke Nabi. Maka salawat kepada Nabi itu memancing rahmat Allah, mengundang rahmat Allah. Ya, banyak salawat. Bukan sikok bagi 2 salawat, bukan sekali 2 kali, tapi ribuan kali. Sambil mantap salawat. Ya, mudah-mudahan getahnya banyak. Kalaupun dikit berkah gitu kan. Daripada nyanyi tengah hutan pun barat. Nyanyi dangdut belum, kayak ada yang linyah. Cantik sore ibu itu kan. Dirinya kan malah lemak makhluk halus ya diri. Godanya ganggu. Itu selawat yang pertama ya dari Allah berarti rahmat. Dapat rahmat kalau kita dapat selawat Allah. Yang kedua selawat dari makhluk. Dari kita berarti ya. Selawat dari kita kepada Nabi. Maknanya doa. Maknanya doa. Berarti kalau kita selawat kepada Nabi, itu doa kita ke Nabi dan doa itu balik ke kita. Ya, kita mendoakan Nabi agar Nabi senantiasa dapat selawat dan salam. Berarti kita dapat balasan. Ya, jadi doa untuk kita. Yang ketiga, selawat dari malaikat. Selawat dari malaikat. Kalau selawat dari malaikat artinya apa? Istighfar. Arti sholawat dari malaikat adalah istighfar. Istighfar arti permohonan ampun. Kapan kita dapat sholawat dari malaikat? Ketika kita hadir di majelis. Ketika kita masih duduk di masjid. Jadi selama kita masih berada di masjid, di majelis tempat nuntut ilmu, doa malaikat Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Itu hadis selesai. Doa malaikat. Ketika kita masih berada di majelis, dapat sholawat dari malaikat. Sholawat dari malaikat artinya permohonan ampun, istighfar. Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Itu doa malaikat. Ya Allah, ya ampuni dosanya dan rahmati dia. Maka semakin lama kita berada di masjid,
Semakin lama kita berada di majelis sebenarnya itu semakin bagus, semakin baik. Selama itu malaikat doakan kita. Dan dalam kitab Bidayatul Minah disebut doa siapa yang kabul? Antara doa kita dengan doa malaikat, siapa yang lebih kabul? Inti doa itu kabul adalah doa dari yang paling bersih. Antara kita dengan malaikat siapa yang paling bersih? Kita banyak dosa. Sholat pun pasti ada dosa gitu. Apalagi yang tak sholat. Maka doa malaikat itu lebih bersih. Ya. Jadi sampai disebutkan dalam kitab Bidayatul Minah, kalau nak dapat ampunan tanpa repot-repot, itu sebenarnya duduk lama-lama di masjid dan di majelis. Dapat doa malaikat, dapat istighfar dari malaikat. Dan istighfarnya malaikat makbul karena makhluk yang bersih. Malaikat la ya'sunallah, tak pernah maksiat. Gitu, maksiat terus. Maksiat itu dosa. Dan bukan cuma zina, seringkali orang menyempitkan mana maksiat. Maksiat itu seolah-olah cuma mana zina. Padahal enggak, tak sholat itu maksiat. Pikiran negatif maksiat. Buruk sangka maksiat. Jadi maksiat itu seluruh dosa. Jangan diartikan cuma zina. Ya, kan masih ada pemahaman seperti itu, sempit. Baik, itu selawat. Jadi selawat dari 3 ya, dari Allah artinya rahmat. Dari makhluk, dari kita artinya doa. Kalau dari malaikat artinya istighfar. Dari mana keterangannya? Harus ada rujukan. Kan baik-baik ngomong. Semua yang kita ucapkan, kita bahas ada rujukan. Dari kitab Jala'ul Afham diantaranya. Ya. Kitab Jala'ul Afham. Penyusunnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Panjang dulu namanya. Sayyid Muhammad bin Alawi. Sayyid Muhammad bin Alawi dalam kitab Jala'ul Afham. Sayyid salawat. Wassalam, salam. Salam. Ini bahasa sehari-hari gitu. Salam. Apa arti salam itu sebenarnya? Salam itu adalah al-inhina, penghormatan. Yang sering kita artikan ya, selamat, damai, sejahtera, sentosa. Jadi makna salam itu penghormatan. Maka kalau orang ucap salam itu sebenarnya menghormati. Nah, makanya hukum mengucap salam itu sunat, menjawabnya itu wajib. Karena orang hormat, kita harus lebih hormat. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Ya, harus lebih, minimal sama. Ala nabihi, atas nabinya, yaitu Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya ajmain semuanya. Terakhir di mukadimah ini kita bahas wa ali, keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi ada 2. Satu, min maqami az-zakat, fi maqami zakat, pada makom zakat. Kan keluarga Nabi itu haram memakan harta zakat, tidak boleh terima zakat. Siapa? Keluarga Nabi yang memang keluarga dari segi nasab, ya, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Berarti zuriyah Nabi, anak cucu Nabi langsung, yang memang ada hubungan keluarga, ada hubungan nasab. Itu satu keluarga Nabi dari segi nasab. Memang keturunan beliau, putra putri dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, yaitu Hasan dan Husain. Anak cucu Hasan Husain itu adalah wa ali, wa ala ali, keluarga Nabi. Maka wajib dihormati. Jangan pernah mencaci maki keturunan Nabi, karena sama dengan mencaci maki ya, Nabi Muhammad. Nauzubillah. Jadi sebenci apapun kita dengan keluarga Nabi, walaupun beda pandangan politik misalnya, jangan sampai membenci, tidak boleh. Boleh sampai ngatoi, sampai fitnah. Itu kasihan. Bukan dengan Habib Rizik, tapi dengan yang membenci Habib Rizik. Itu kasihan. Walah. Ya. Beda pandangan boleh, beda pilihan boleh secara politik, ya kan? Itu kan gara-gara pilpres kemarin sebenarnya, pilkada dan pilpres. Beda boleh, tapi jangan sampai caci maki dan membenci. Astagfirullah. Baik, habis itu mukadimah. Dan satu lagi.
Oh ya, belum ya. Satu lagi keluarga Nabi itu siapa? Fi maqami, apa istilahnya itu? Fi maqami zakat. Satu lagi fi maqam. Nah, lupa istilahnya. Yang kedua, keluarga Nabi itu bukan nasab. Karena Nabi pernah ditanya, bukan dari hubungan keluarga, artinya tidak ada hubungan sanak keluarga. Bukan anak cucu Nabi gitu. Tapi juga disebut keluarga. Nah, ini kita bisa masuk di dalam. Karena Nabi pernah ditanya dalam sabdanya, Man alu Muhammadin? Ya Rasul, siapakah keluarga Nabi Muhammad?